Itu artinya memang yang tadi Ustadz bilang dari awal tuh, judi itu adalah satu karakter yang membangun ilusi. Betul. Dan ilusi itu ditebar dan disebarkan sehingga kemudian dia tidak lagi menjadi orang yang realistis, tidak menggunakan akalnya apalagi nurani. Betul. Dan itu sekarang terjadi tanda-tandanya karena yang namanya flexing, doxing, betul, gue itu lebih keren dari lu, itu terjadi dan mewabah. Nah, bicara tentang ilusi, ini ada beberapa hal yang menarik. Biar teman-teman kita makin paham untuk bagaimana caranya kita tuh bisa lepas daripada jeratan ini atau kita minimal melindungi diri kita. Penting banget kita untuk tahu mana yang diyakini dan mana yang tidak diyakini. Karena bagi orang-orang di luar sana, ketika melihat Felix Yao misalnya, dia bilang Felix Yao itu juga sama, dia terjebak ilusinya dia. Dia berilusi ada surga, dia berilusi ada neraka, sehingga dia seolah-olah berbuat seolah-olah berdasarkan cuma ilusinya padahal itu tidak nyata. Karena bagi mereka agama itu tidak nyata. Bagi kita orang-orang yang judul itu tidak nyata karena mereka cuma berpegangan pada ilusi. Nah, jadi artinya sebenarnya yang itu adalah keyakinan, kita juga keyakinan. Itu yang kita sepakati. Nah, tergantung atau tinggal keyakinan mana yang benar sebenarnya. Nah, kita bicara tentang ilusi. Nggak usah bicara tentang kebenaran dulu, kita bicara tentang ilusi. Ada penelitian menarik, Pak. Jadi ada penelitian begini. Ini barusan dilakukan kemarin. Ada sekelompok laki-laki dan wanita, biar adil, biar tidak dikatakan seksis gitu kan ya. Lalu kemudian orang-orang ini diminta untuk siap-siap pergi ke satu perusahaan untuk interview. Dan perusahaannya nggak dikasih tahu. Ini nggak settingan. Dia diminta untuk interview, lalu kemudian orang-orang ini di make up dulu sebelumnya dan dikasih codetan panjang sekali di pipinya nih. Jadi baik perempuan dan laki-laki semua yang mau interview itu dikasih codetan semua. Lalu kemudian peneliti ini bilang, kami lagi mau meneliti tentang diskriminasi ya. Jadi nanti apapun yang kamu dapatkan dan rasakan ketika kamu lagi interview, tolong kasih tahu kami. Karena kami lagi mau meneliti bagaimana diskriminasi orang terhadap orang-orang yang punya luka. Bagaimana rasanya diskriminasi. Diskriminasi, rasis, dan segala macam. Nah, dia mau ngeliat gimana kalau ada orang punya luka, lalu kemudian apa yang kalian rasakan. Tapi ada plot twistnya. Plot twistnya. Setelah mereka di make up, punya scar yang kemudian sangat menjijikkan sekali, mereka disuruh untuk ngaca, dan setelah mereka ngaca, mereka lihat, waduh, ini jelek banget nih, ngeri banget nih. Aku nggak bisa bayangin lah kira-kira orang tuh kayak apa ketika ngeliat aku. Tapi ada plot twistnya, Pak. Ternyata yang diteliti bukan interviewernya, tapi yang diteliti adalah dia. Sebelum kemudian dia masuk ruangan interview, dia bilang sebentar, kita mau touch up dulu sebentar. Ada yang sedikit ini, dibersihin seluruh scarnya. Dia masuk ke ruangan interview dengan wajah yang cakep dan cantik, tanpa ada celah sedikit pun. Tapi di pikiran mereka jelek banget karena mereka barusan ngaca. Dan ketika mereka interview, balik lagi dan mereka ditanya, gimana perlakuan interviewer tuh terhadap kamu? Dia bilang, parah banget memang orang tuh ya ngelihat semua dari fisik. Orang tuh parah semuanya. Artinya apa? Dia ternyata melihat kenyataan sesuai dengan ekspektasinya dia. Keyakinannya dia, ekspektasi dia seperti apa pada kenyataan, itu yang terjadi pada dia. Padahal orang tuh nggak tahu sama sekali bahwa dia punya scar atau codet tadi. Nah, itu terjadi pada orang judi. Dan orang beragama juga gitu sih. Karena itu kata Rasulullah, orang beragama itu ajaib. Kenapa? Dia senantiasa melihat masalah dengan pisau bedah dia sendiri, dengan mindset dia sendiri. Judi online juga sama. Dia senantiasa melihat dan membedah semua kenyataan itu dengan mindsetnya. Masalah mindsetnya dia itu sesuatu ilusi. Jadi berarti bukan sesuatu pikirannya yang salah, tapi cara mikirnya itu yang salah. Bukan pikirannya, tapi caranya yang salah. Maka orang-orang judi online senantiasa pasti akan dicekokin dulu dengan bahwasanya ada orang yang kaya dari sini, ada orang yang berhasil dari sini, ada film dulu God of Gamble, sebetapa kerennya kita ngelihat. Misalnya contoh, nonton nggak Pak God of Gamble? Enggak, pasti. Waduh, sayang sekali. Nah, kalau nonton itu tahu betapa kerennya di zaman saya tahun 90-an itu pakai coklat dulu. Citraan dikit. Itu dulu ada Choi Yun Fat namanya. Kalau itu kayaknya kenal. Artisnya. Nah, itu sisirnya ke atas. Dia sebelum main judi dia harus makan coklat keberuntungan bagi dia. Dan setelah itu dia kemudian diceritakan begitu herois ketika bisa menang judi. Ya akhirnya saya wajar sih ketika orang-orang Felix Yao, wah ini kayaknya ada hubungan dengan God of Gamble ya. Karena orang-orang Chinese di portray sebagai gambling gitu kan ya. Karena saya lihat sejarah bener juga, ternyata gamble sudah ada di Cina 4.000 tahun sebelumnya. Sebelum Masehi katanya itu sudah ada gambling. Ya wajar sih, tapi setiap portray itu imaji itu adalah imaji yang diterima oleh anak-anak.
Dan kemudian ketika mereka memainkan dan diiklankan oleh para influencer, kemarin ada data 80.000 anak di bawah 10 tahun itu terlibat judi online. Betul. Saya bilang nggak heran saya. Kenapa? Karena pelaku-pelaku yang menyebarkan tentang judi online adalah para influencer game. Yang game ini pasti kemudian yang nonton adalah anak-anak. Dia bilang, wah keren nih, wah apa namanya? Ya ada bahasa judinya saya nggak sebut Pak, karena tadi pasti dipotong sama tukang judi nih. Oh gitu. Karena saya sudah dipotong sama tukang judi untuk jadi iklan mereka. Hah? Iya, dengan pakai AI. Oh gitu. Jadi kalau diucapkan pasti dengan AI itu kepotong. Bukannya dipotong, mereka bisa manfaatin ini jadi kayak mengiklankan namanya judinya mereka. Nah, artinya ini semua kemudian ketika wah ternyata orang itu bisa dapat kekayaan karena judi. Nah itu di kepala anak sudah tertanam. 80.000 anak-anak Pak, itu yang ketahuan. Saya nggak bisa bayangin. Makanya saya selalu bilang hari ini dihentikan. Ini ada berapa puluh ribu atau ratusan ribu orang yang harus kita recovery akalnya. Karena di kepala mereka sudah mengatakan menyuruh mereka untuk judi. 80.000 itu sebenarnya dari 3,5 juta kan? Iya, 2,3 juta. 2,3 juta itu data yang dirilis. Enggak, katanya ada kemungkinan besar lebih katanya. Biasanya bisa 3 kali lipat, 5 kali lipatnya. Kalau itu kali 3 aja 2,3 berarti kan 9, 6,9. Betul. Kali 7 kan tadi itunya. Betul. 7 kali 7 49 juta. Nah makanya kita nggak tahu seperti apa terdampaknya, tapi ya pasti banyak sekali. Karena kalau kali 7 yang terdampak kan itu banyak sekali yang harus kita beresin. Ada beberapa akhir-akhir ini setahun terakhir ini banyak sekali jamaah-jamaah ketika silakan ada yang bertanya, Ustadz suami saya terjebak judi online. Ustadz rumah tangga kita di ujung tanduk. Ustadz kita sudah terancam mau untuk masalah. Ustadz saya kena kekerasan dalam rumah tangga. Kenapa? Karena suami saya tadi judi online dan segala macam. Karena orang-orang sudah judi online akan mengorbankan apapun, bahkan yang bukan rumahnya. Ada yang sudah gadein rumah mertuanya tanpa sepengetahuan mertuanya dan segala macam. Ini yang terjadi. Maka sangat sulit sekali karena bicaranya mindset. Kalau orang patah tulang, kita bisa lihat ini masalahnya apa. Tapi kalau udah masalah di sini, ini gimana anak-anak ini kalau sudah gede? Kalau dia semuanya sudah mau instan. Anak-anak bisa dibayangin sih Pak, anak-anak 10 tahun dia punya HP, terus dia bisa bilang kalau gue cuma slot kemudian keluar, menang. Temenku menang loh kemarin. Dan kita tahu jadi cerita yang terus bergulir. Dan anak-anak kan kalau cerita kan selalu berlebih-lebihan, cerita hantu lah atau segala macam lah yang nggak benar. Apalagi cerita temenku kemarin bisa menang loh, jadi kayak gini-gini. Dia kemudian suka dengan judi, besok dia berjudi. Dan ini baru sesuatu yang simpel. Besok itu banyak judi yang nggak sesimpel itu. Ada banyak hal yang kayaknya itu adalah trading, tapi itu judi. Banyak hal itu kayak game, tapi itu judi. Dan seterusnya. Itu belum pengembangan yang lain Pak. Iya.